اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Al-ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita dikumpulkan di masjid yang mulia ini guna menambah ilmu dan iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada kita rahmat-Nya, keutamaan dan karunia-Nya, dan semoga Allah senantiasa menambah ilmu yang bermanfaat untuk kita dan meridhai kita berada di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Al-ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullahu taala. Di sini beliau berkata, setelah kita telah menyelesaikan di pertemuan yang lalu terkait dengan ucapan beliau bahwa kebenaran itu adalah semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bukan dengan berdasarkan akal manusia atau pendapat-pendapat mereka. Akan tetapi kebenaran adalah semua yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, baik di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi-Nya. Dan itu tentu saja sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa'lam anna an-nasa lam yabtadi'u bid'atan hatta taraku minas sunnati mithlaha fahdharu al-muhdatsati minal umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa dhalalah wa ahlaha finnar. Wa'lam, ketahuilah bahwa manusia tidaklah melakukan bid'ah sampai mereka meninggalkan sunnah semisal dengannya. Maka berhati-hatilah dari perkara-perkara yang baru di dalam urusan agama, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan kesesatan serta pelakunya berada di dalam neraka. Iya, dan ini untuk kesekian kalinya beliau menyinggung tentang masalah bid'ah. Iya, dan di sini beliau terangkan bahaya bid'ah itu terkait dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya beliau awali dengan ucapan beliau wa'lam. Wa'lam artinya ketahuilah. Ini kalimat tanbih sebagai peringatan. Maknanya ijzam wa tayaqqan. Ya. yakni ketahuilah secara pasti dan yakinilah di dalam hatimu tanpa ada keraguan di dalamnya, ya, bahwa manusia tidaklah melakukan bid'ah sampai dia meninggalkan sunnah yang semisal dengannya. Ya, maka di sini beliau menerangkan bahwa orang yang meninggalkan sunnah maka pasti dia akan melakukan bid'ah. Atau tidaklah seseorang melakukan bid'ah kecuali dia akan meninggalkan sunnah semisal dengan itu. Nah, maka seseorang harus mewaspadai dua perkara yang sangat berbahaya ini. Yang pertama, meninggalkan sunnah, dan yang kedua, berbuat bid'ah. Iya, sebab
seseorang yang melakukan perbuatan bidah, maka keharusannya dia akan meninggalkan sunnah Nabi. Ya, keharusannya dia akan meninggalkan sunnah dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidaklah seseorang berbuat bidah, melainkan pasti dia akan meninggalkan sunnah. Ya, sebab sunnah lawannya adalah bidah, bidah lawannya adalah sunnah, dan kedua hal ini tidak mungkin bisa berkumpul. Dihidupkannya sunnah berarti itu tanda matinya bidah, dan dihidupkannya bidah berarti tanda matinya sunnah itu. Berarti itu tanda matinya sunnah itu. Nah, dan ucapan ini ya dinukil dari beberapa para ulama yang semakna dengan ucapan Imam Al-Barbahari ini, seperti di sini disebutkan ucapannya Hasan Ibnu Atiyah. Ya. Yang mana ucapan beliau ini dinilai hasan sanadnya atau sahih sanadnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, Hasan bin Atiyah salah seorang ulama mengatakan, "Mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naza'allahu min sunnatihim mithlaha thumma la yu'iduha ilaihim ila yaumil qiyamah." Kata beliau, tidaklah suatu kaum berbuat bidah di dalam agama mereka, melainkan Allah akan mencabut ya dari mereka sunnah yang semisal dengannya. Kemudian ya hal tersebut tidak akan kembali kepada mereka hingga hari kiamat. Hal tersebut tidak akan kembali kepada mereka hingga hari kiamat. Nah, dan semisal dengan ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa. Kata beliau, hakadha ahlul bidah. Demikianlah ahlul bidah. La tajidu ahadan taraka ba'd sunnah allati yajibu at-tasdiqu biha wal amal illa waqa fi bidah. Demikianlah ahlul bidah itu, tidaklah engkau dapati seorang dari mereka yang meninggalkan sebahagian sunnah yang wajib untuk dibenarkan dan diamalkan, melainkan dia akan terjatuh ke dalam bidah. Wala tajidu sahiba bid'atin illa taraka syai'an minas sunnah. Dan tidaklah engkau mendapati pelaku bidah melainkan dia akan meninggalkan sesuatu dari sunnah Nabi, sebagaimana datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai kuat oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Mabtada'a qaumun bid'atan illa taraku minas sunnati mithlaha. Ada hadis yang berbunyi, tidaklah seorang melakukan perbuatan bidah melainkan dia akan meninggalkan dari sunnah semisal dengan itu. Iya. Dan ini semakna dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Falamma nasu haddan mimma dzukkiru bih fa aghrayna bainahumul adawatu wal baghdha." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala mereka melupakan sebagian dari apa yang mereka diperingatkan dengannya, maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian. Ini akibat seseorang meninggalkan agama Allah, meninggalkan peringatan-peringatan Allah. Sebab dari hal tersebut akan muncul ya permusuhan dan kebencian. Nah, sebab ketika dia meninggalkan peringatan-peringatan Allah, maka otomatis dia akan mengambil selain dari peringatan tersebut. Maka dengan itu dia akan terlempar ke dalam permusuhan dan kebencian. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Namun barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya adalah kehidupan yang sempit dan dia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Iya. Dan Allah berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun."
Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, dan jangan kalian mengikuti selainnya dari para pemimpin yang dianggap pemimpin sehingga kalian akan mengambil sedikit pelajaran darinya. Nah, maka tidak akan pernah berkumpul yang namanya sunnah dengan bid'ah. Ya, sebab keduanya adalah dua hal yang sangat bertentangan. Ya, tidak akan bisa berkumpul antara sunnah dengan bid'ah. Ketika ada sunnah, maka bid'ah pasti akan terlempar. Demikian pula ketika ada bid'ah dihidupkan, maka sunnah pasti akan terbuang. Nah, sehingga tidak mungkin ahlus sunnah berkumpul dengan ahlul bid'ah, melainkan orang yang mengaku ahlus sunnah ini ada apa-apa pada dirinya. Sebab tidak mungkin bagikan air dan minyak tidak bisa bertemu. Nah, sehingga tidak mungkin bisa ahlus sunnah berkumpul dengan ahlul bidah. Sebab sunnah itu akan menolak bidah, sebagaimana bidah sangat bertentangan dengan sunnah. Nah, ini dari perkara yang hendaknya dipahami. Ahlus sunnah tidak mungkin berkumpul dengan ahlul bidah, sebab mereka sangat bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Makanya dari ciri ahlul bidah, dia tidak akan suka dengan sunnah Nabi, dan tidak akan suka dengan ahlus sunnah. Sebagaimana ahlus sunnah tidak akan suka dengan bidah dan para pelaku bidah. Mereka adalah satu hal yang saling bertolak belakang dan tidak mungkin bisa disatukan sampai ahlul bid'ah kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka perhatikan kaidah ini. Tidaklah seseorang melakukan bid'ah melainkan dia akan meninggalkan satu sunnah. Tidaklah seseorang melakukan bid'ah melainkan dia akan meninggalkan satu sunnah. Nah ini kita bisa pahami, sebab sunnah Nabi itu secara global terbagi menjadi dua. Ada sunnah fi'liyah dan ada sunnah tarkiyah namanya. Nah, mungkin kita banyak tahu sunnah itu ya sunnahnya Nabi saja. Itulah sunnah fi'liyah. Apa yang diperbuat oleh Nabi itu sunnah. Ada namanya sunnah yang kedua, yaitu sunnah tarkiyah, yaitu sunnahnya meninggalkan, tidak dilakukan. Kenapa? Karena Nabi tidak melakukan. Itu sunnah juga. Itu sunnah juga. Jadi ketika ada suatu perkara di zaman Nabi SAW, mungkin bagi mereka untuk melakukannya, dan tidak ada penghalang bagi mereka untuk melakukannya, tapi mereka tinggalkan, berarti meninggalkan perbuatan itu adalah sunnah, dan melakukannya adalah bid'ah. Jelas ini? Dari sini kalau ada orang yang melakukan bid'ah, berarti dia meninggalkan sunnah, karena sunnahnya harus ditinggalkan. Sunnahnya harus ditinggalkan. Contoh misalnya, contoh sederhana. Seseorang misalnya berdoa mengangkat tangan setiap kali sholat fardu, dan terus menerus dia lakukan. Terus menerus dia lakukan. Sunnahnya Nabi SAW dalam doa dalam sholat fardu, setelah selesai sholat fardu adalah zikir. Itu yang ternukil dari Nabi SAW, bukan berdoa mengangkat tangan. Kalau dia lakukan hal tersebut secara terus menerus kontinu, maka dia bisa jatuh dalam perbuatan bid'ah. Sebab kenapa? Sunnahnya meninggalkan hal tersebut. Beda kalau dia lakukan sesekali. Nah, kalau ini bukan bid'ah. Kalau dia lakukan sesekali, boleh saja. Seorang berdoa setelah sholat fardu, silahkan. Tetapi kalau setiap sholat fardu kemudian berdoa mengangkat tangan, ini tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia lakukan terus menerus dengan catatan terus menerus, maka itu dia bisa jatuh ke dalam perbuatan bid'ah. Kenapa? Ya karena sunnahnya ditinggalkan. Sunnahnya ditinggalkan. Nah, sehingga kalau dia melakukan bid'ah berarti meninggalkan sunnah. Sunnah apa? Sunnah tarkiyah namanya. Sunnah tarkiyah. Atau contoh lain misalnya, melakukan perayaan ulang tahun. Baik ulang tahunnya dirinya sendiri atau ulang tahunnya Nabi atau selainnya. Nah,
Ya, sunnahnya tidak dilakukan. Itu sunnah tarkiyah. Berarti siapa yang melakukannya, berarti dia telah melakukan bid'ah dan sekaligus meninggalkan sunnah, yaitu sunnah tarkiyah, karena sunnahnya tidak dilakukan. Dipahami ini? Sunnahnya tidak dilakukan. Nah, inilah makna dari ucapan beliau bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan bid'ah, maka secara otomatis dia akan meninggalkan satu sunnah, yaitu dari sunnah-sunnah tarkiyah. Dari sunnah-sunnah tarkiyah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah menyebutkan tentang bahaya bid'ah itu. Fahdharu al-muhdatsati minal umur. Maka waspadalah, berhati-hatilah dari perkara-perkara baru di dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Sebab semua perkara baru itu adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalatun, dan semua bid'ah adalah kesesatan, wad dhalalata wa ahlaha finnar, sementara kesesatan dan pelakunya tempatnya di dalam api neraka. Ya, di sini lagi-lagi beliau menyebutkan ya bahaya dari perbuatan bid'ah. Ya, bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Saya ulangi, bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Yang mengucapkan seperti itu bukan saya, tapi para ulama. Dan ulama sepakat sebagaimana yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa bid'ah lebih jelek dan lebih berbahaya daripada maksiat. Kata Syekhul Islam menukil ijma' kesepakatan ulama bahwa bid'ah lebih jelek dan lebih berbahaya daripada maksiat. Kenapa bisa begitu? Ahlu maksiat, orang yang berbuat maksiat masih lebih ringan daripada ahlul bid'ah. Sebab kata para ulama rahimahumullahu ta'ala, kalau bid'ah, orang yang melakukan bid'ah, dia tidak merasa berada di atas kebatilan. Ya kan? Orang yang melakukan perbuatan bid'ah merasa benar, bahkan berbangga mungkin dengan perbuatannya, karena dia menyangka itu ibadah, ini amalan, ini sunnah. Dia tidak merasa dirinya bersalah. Berbeda dengan ahlul maksiat. Terkadang ahlul maksiat pun menyadari bahwa perbuatannya ini salah, tetapi dia beralasan apa? Sudah, mungkin begini, sudah nafsi, takdir saya salah, memang ini salah ini. Makanya dia tidak mau kalau mungkin ada dari keluarganya yang melakukan sama seperti perbuatannya, karena tahu dia itu salah. Tapi orang yang melakukan bid'ah tidak seperti itu. Justru dia merasa benar. Makanya kata para ulama, ahlul bid'ah itu lebih sulit untuk bertaubat daripada ahlul maksiat. Apa yang dia mau bertaubat kalau dia merasa benar? Berbeda dengan ahlul maksiat, pelaku maksiat. Iya, dia masih mungkin untuk bisa bertaubat. Tapi kalau ahlul bidah sulit untuk bertaubat. Nah, dan itu disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ihtajazat, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menahan taubat para pelaku bid'ah, ya, hatta yada'aha, sampai dia meninggalkannya. Sampai dia meninggalkannya, karena ya, mereka sangat sulit untuk bertaubat. Ini sisi kenapa bid'ah itu lebih berbahaya daripada perbuatan maksiat. Nah, dan kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahkan untuk memerangi kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini mereka yang suka mengkafir-kafirkan kaum muslimin secara serampangan. Iya. Mereka yang mengkafirkan para pelaku dosa besar, Khawarij. Nabi perintahkan untuk diperangi. Bahkan Nabi menyebutkan keutamaannya. Syarru qatla tahta adimis sama, ya, al-Khawarij. Sejelek-jelek makhluk yang terbunuh di muka bumi ini adalah kaum Khawarij, kata Nabi. Dan sebaik-baik orang yang mati adalah orang yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Jadi Nabi memerintahkan perangi mereka. Bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, kalau aku menjumpai mereka, niscaya aku akan perangi mereka. Iya, seperti memerangi kaum 'Ad atau kaum Samud. Itu nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara para pemimpin yang zalim,
Pemimpin yang zalim. Nabi suruh apa? Kepada umat Islam apa yang diperintahkan oleh Nabi? Apakah disuruh melawan pemerintah yang zalim? Tidak, tapi disuruh apa? Bersabar. Apa bedanya antara Khawarij dengan pemimpin yang zalim? Apa bedanya? Kalau Khawarij yang mereka lakukan adalah bid'ah, sementara pemimpin yang zalim yang mereka lakukan adalah maksiat. Kaidahnya tadi apa? Bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Makanya Nabi lebih tegas kepada kaum Khawarij ketimbang kepada pemimpin yang zalim. Karena memang sudah disepakati oleh para ulama bahwa bid'ah lebih berbahaya dan lebih buruk daripada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bid'ah itu, orang yang melakukan bid'ah seakan-akan dia telah mengkritisi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Syariat ini sudah sempurna. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Agama telah sempurna. Kalau dia menganggap ada bid'ah yang baik, kata Imam Malik rahimahullahu taala, manistahsana, atau beliau mengatakan man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa yang berbuat bid'ah di dalam urusan agama dan dia menganggap bid'ah itu baik, berarti dia telah menuduh bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat dalam menyampaikan risalah. Loh, kenapa begitu? Karena seakan-akan dia menganggap ada satu syariat, ada satu tuntunan yang baik yang belum diajarkan oleh Nabi. Ya kan? Nabi tidak pernah ajarkan ini. Dia menganggap itu baik. Itu syariat, itu amalan, itu ibadah. Berarti secara tidak langsung dia menganggap ada perkara baru, ada syariat baru, tuntunan baru belum pernah diajarkan oleh Nabi. Inilah tercelanya bid'ah itu, seakan-akan mengkritisi syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan manistahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap baik suatu urusan, berarti dia telah membuat syariat baru. Itu kaulnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, makanya umat Islam sepakat bahwasanya bid'ah itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan kita perlu memperingatkan umat darinya. Ya, kita perlu memperingatkan umat darinya. Bukan artinya ya sedikit-sedikit bid'ah, tidak. Ya, sebagaimana maksiat kita perlu peringatkan umat darinya, bid'ah juga demikian. Kita perlu peringatkan umat darinya. Tapi ya, sebagian masyarakat kita terkadang terlalu fobia dengan kalimat bid'ah itu. Ya, sehingga seakan-akan yang namanya keburukan itu bukan, tidak ada bid'ah. Yang ada cuman ya kesyirikan masih mereka anggap, kemudian kemaksiatan. Bid'ah seakan-akan tidak ada. Nah, Nabi yang sebutkan, Nabi yang mengatakan, Nabi yang bersabda 14 atau 15 abad yang lalu, Nabi sudah peringatkan hal tersebut sebelum bid'ah itu terjadi. Nah, sebelum bid'ah itu terjadi. Dan ulama telah sepakat bahwasanya bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Jadi sebagaimana kita harus peringatkan umat dari bahaya maksiat, bahaya perbuatan zina, bahaya perbuatan riba, makan harta haram, ya kan? Perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya, mencuri, membunuh, kita peringatkan umat darinya. Maka kita harusnya lebih tegas lagi memperingatkan yang namanya apa? Bid'ah. Karena bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi perkara bid'ah ini perkara yang diingatkan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala, dan jangan sampai seseorang terjerumus ke dalam perkara yang namanya bid'ah. Nah, ikhwani fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, di pertemuan yang telah lalu pernah kita sebutkan beberapa syubhat yang dilakukan atau dilontarkan oleh sebagian orang untuk menghalalkan yang namanya bid'ah. Nah, kita sebutkan juga diantaranya di sini ada sebagian orang yang mengatakan bid'ah itu tidak masalah. Loh, kenapa? Umar mengatakan nikmal bid'ah hadihi.
sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ketika menyebut sholat tarawih ya, yang dikumpulkan secara berjamaah. Umar mengatakan ni'mal bid'atu hadihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Berarti ada bid'ah yang baik. Inilah yang diistilahkan oleh sebagian mereka dengan bid'atun hasanatun. Bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Taib. Jawabannya, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan benar sabit dari beliau ucapan ini. Taib. Sekarang ucapan Umar, walaupun dia Umar bin Khattab, misalnya kalaulah ucapannya Umar menyelisihi sabdanya Nabi, mana yang kita dahulukan? Ucapannya Umar atau sabdanya Nabi? Tentu sabdanya Nabi, ya kan? Sebab Nabi tidak mungkin salah. Kalau sahabat masih mungkin bisa bersalah, karena sahabat tidak ada yang maksum. Kalau Nabi pasti maksum. Sehingga kalau ada ucapannya Nabi atau ucapannya sahabat bertentangan dengan ucapannya Nabi, maka yang dipegang adalah ucapannya Nabi. Ya kan? Makanya kita pernah sebutkan Ibnu Abbas marah ketika sabda Nabi dibantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Kata beliau apa? Yusiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aku khawatir hujan batu menimpa kalian. Aku qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku mengatakan ini sabda Nabi, tapi kalian berkata Abu Bakar bilang begini, Umar bilang begitu. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Jadi ya, yang seperti ini ya harus kita mengukur. Ya, kalau misalnya ucapan Umar ini menyelisih sabdanya Nabi, maka yang dipegang adalah sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Umar menyatakan perihal ini, ni'mal bid'ah hadihi, itu dalam salat tarawih. Dalam salat tarawih yang baru dilakukan Umar ya adalah tarawih berjamaah tiap malam di bulan Ramadan. Nah, salat tarawih berjamaah di bulan Ramadan bukan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Pernah dicontohkan oleh Nabi, tetapi memang Nabi tidak pernah salat tarawih sebulan penuh. Tidak pernah Nabi salat tarawih sebulan penuh. Ya, Nabi itu pernah salat tarawih hanya 3 malam saja. Ya, yaitu di malam ke-23 ya, ke malam ke-25 dan malam ke-27. Selebihnya Nabi tidak sholat tarawih lagi. Loh, kenapa begitu? Ya disebutkan di dalam hadis, Nabi khawatir kalau sholat tarawih diwajibkan kepada umatnya. Karena syariat masih turun, bisa saja sholat tarawih diwajibkan. Dan Nabi khawatir, Nabi sangat sayang dengan umatnya. Kalau diwajibkan nanti kalian tidak mampu. Nah, setelah Nabi wafat, berarti syariat sudah tetap sholat tarawih, sudah tetap hukumnya sunnah, sehingga kembali boleh melakukan sholat tarawih 1 bulan penuh. Inilah sunnah yang dihidupkan oleh Umar. Jadi Umar dengan pernyataan tersebut bukan melakukan bid'ah, tetapi menghidupkan sunnah. Ya kan? Menghidupkan sunnah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus ucapan beliau bid'ah, sebaik-baik bid'ah adalah ini, apa maksudnya? Kata ulama, sebaik-baik bid'ah adalah ini maksudnya bid'atun lugawiyah, bid'ah secara bahasa. Ini yang dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala, bukan bid'ah secara syar'iyyah. Nah, ini yang dijelaskan oleh Al-Hafidz ya, Ibnu Rajab rahimahullahu taala dan selainnya dari kalangan para ulama. Nah, sehingga tidak benar berdalilkan dengan ucapannya Umar tadi. Baik. Kemudian ada syubhat yang lain. Mereka membawakan ucapannya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, katanya ada ucapan Ibnu Mas'ud yang mengatakan ma ra'ahul muslimuna hasanah fahuwa indallahi hasan. Apa yang dipandang oleh kaum muslimin itu baik, maka itu baik pula di sisi Allah. Apa yang dipandang oleh kaum muslimin itu baik, maka itu pula baik di sisi Allah. Ini kan kalau misalnya ada bid'ah, orang melakukan bid'ah ini, manusia menganggap baik, berarti itu baik di sisi Allah berdasarkan ucapan ini. Kita katakan, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, ini ucapan tidak sahih kalau secara marfu dari Nabi SAW, tidak. Tetapi dia mauquf, bukan ucapan Nabi, tapi ucapan sahabat. Ucapan sahabat Ibnu Mas'ud. Dan sudah berlalu tadi, kalau dia ucapan sahabat ternyata bertentangan dengan sabda Nabi, yang mana kita pegang? Ucapan sahabat atau sabda Nabi? Tentu sabda Nabi. Karena Nabi tidak mungkin bersalah, sementara sahabat tidak maksum, masih mungkin untuk bersalah.
Ya kan? Karena sahabat tidak maksum. Taib. Ini ucapan Ibnu Mas'ud. Kemudian mereka pun salah paham dalam memahami ucapan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kan mengatakan apa yang dipandang oleh kaum muslimin baik, maka itu pun baik di sisi Allah. Taib. Sekarang kita katakan, Ibnu Mas'ud berucap seperti itu, di mana beliau mengucapkannya? Di zaman siapa beliau mengucapkannya? Hah? Ya di zaman beliau, bukan di zaman sekarang. Di zamannya sahabat. Sehingga kaum muslimin yang beliau maksud di situ siapa? Apa yang dipandang oleh kaum muslimin baik, maka itu baik di sisi Allah. Siapa kaum muslimin di sini? Para sahabat. Sehingga tafsirnya, apa yang dipandang oleh para sahabat itu baik, maka itu pun baik di sisi Allah. Betul. Karena ijma para sahabat hujjah. Jangankan ijma para sahabat, ijma setelah sahabat pun hujjah. Iya kan? Sehingga tidak ada pertentangan dalam ucapan Ibnu Mas'ud ini. Jadi jangan dipandang orang yang datang ya setelahnya, yang banyak melakukan bid'ah, berarti yang dipandang kaum muslimin baik itu pun baik. Bukan. Ini konteksnya di mana dulu? Sahabat Ibnu Mas'ud mengucapkan ini ya, konteksnya di kalangan para sahabat. Nah, kalau para sahabat sudah memandang baik, betul. Karena para sahabat kalau sudah berijma itu hujjah. Kesepakatan mereka, ya kan? Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada dalil ya terkait dengan ucapan Ibnu Mas'ud di sini, ya. Dan lebih lagi Ibnu Mas'ud orang yang sangat getol di dalam memerangi perbuatan bid'ah. Ibnu Mas'ud yang berdiri ya di hadapan para sahabat, di hadapan manusia yang ketika itu berkumpul berzikir dengan cara dan model yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, dengan zikir jama'i. Ibnu Mas'ud yang memperingatkan mereka, kalian ini telah membuka pintu kesesatan, atau kalian merasa beragama di atas agama yang lebih baik daripada agamanya Nabi Muhammad. Ibnu Mas'ud yang memperingatkan itu. Jadi tidak mungkin Ibnu Mas'ud menganggap baik perbuatan bid'ah. Nah, ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian ada syubhat lagi. Ya, mereka berdalilkan dengan ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan al bid'atu bid'atan. Bid'ah itu kata Imam Syafi'i ada dua. Memang ucapan Imam Syafi'i ini. Apa itu? Bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumatun. Pertama bid'ah yang terpuji, dan yang kedua bid'ah yang tercela. Nah, itu Imam Syafi'i ya bilang ada bid'ah terpuji, ada bid'ah tercela. Kalian ini menganggap bid'ah sesat semua. Emangnya kalian lebih berilmu daripada Imam Syafi'i? Itu ucapan mereka begitu. Iya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita teruskan ucapan Imam Syafi'i tadi, rahimahullahu taala. Imam Syafi'i setelah membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Kata beliau, "Fama wafaqas sunnata fahuwa mahmudun." Maka apa yang mencocoki sunnah itulah yang terpuji, wa ma khalafas sunnah fahuwa madmum. Dan apa yang menyelisihi sunnah maka itulah yang tercela. Nah, sebenarnya Imam Syafi'i sudah memberikan batasan mana yang terpuji, mana yang tercela, ya kan? Yang mencocoki sunnah maka itu yang terpuji, yang menyelisihi sunnah itu yang tercela. Saya tanya, bid'ah itu mencocoki sunnah atau menyelisihi sunnah? Menyelisihi sunnah. Jadi maksudnya Imam Syafi'i ada bid'ah yang tercela, ada bid'ah yang terpuji, ukurannya kembalikan ke sini. Makanya ucapan ulama itu jangan dipenggal-penggal, harus dilanjutkan. Ya kan? Nah, ini sebagian orang kan berdalilkan dengan ucapan imam ulama. Oh, kalian ini tidak ikut ulama. Imam Syafi'i aja bilang begitu. Anda paham terhadap ucapannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, kemudian beliau membuat batasan. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ini sebagaimana dinukil oleh Imamul Baihaqi dalam Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Asy-Syafi'i, al-muhdatsat darbani. Perkara baru itu ada dua. Nah, ma uhditha yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fahadihi bid'atun dolalatun. Kata Imam Syafi'i, apa yang diada-adakan dari perkara baru dalam urusan agama yang menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah, menyelisihi athar dan ijma', maka itu bid'ah yang sesat. Tegas Imam Syafi'i kan di sini.
Kemudian kata beliau, wa ma uhditsa minal khairi la yukhalifu syai'an min dalika fahadhihi muhdatsatun ghairu madmubah. Adapun yang diada-adakan dari perkara baik yang tidak menyelisih sesuatu pun dari sunnah Nabi, maka itulah bid'ah yang tidak tercela. Ini ucapan Imam Syafi'i, tidak ada salahnya dalam ucapan beliau ini rahimahullahu taala. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa yakum. Sehingga ulama memahami ucapan Imam Syafi'i di sini tidak memaksudkan bid'ah secara syar'i, tetapi bid'ah sekali lagi bid'atun lugawiyah. Karena beliau jelaskan definisinya. Dan ini yang diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah. Kata Ibnu Rajab, wa muradu Syafi'i radhiyallahu anhu ma dzakarnahu min qablu anna aslal bid'ah al-madmumah madmumatun laisa laha aslun fi syariah tarji ilaihi. Kata beliau, ya, yang dimaksud oleh Imam Syafi'i adalah yang sudah kami sebutkan sebelumnya, bahwa asalnya bid'ah itu tercela. Dia tidak punya dasar, landasan di dalam syariat yang bisa dikembalikan kepadanya. Wahyal bid'atu fi itlaqi syara'. Inilah bid'ah, ya, yang dimutlakkan di dalam syariat. Wa ammal bid'atul mahmudah. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, adapun kalau dikatakan bid'ah yang terpuji, fama wafaqa sunnah, maka apa yang mencocoki sunnah, yakni maka nalaha aslun minas sunnah, yaitu yang punya dasar landasan di dalam syariat, tarji'u ilaih, yang bisa dikembalikan kepadanya. Wa innama hayya bid'atun lughatan. Inilah bid'ah secara bahasa, la syar'an li muwafaqati sunnah, bukan secara istilah syariat, karena ini yang menyelisihi, karena ini yang menyepakati sunnah. Ya, sehingga tidak ada dalil dari ucapan Imam Syafi'i di sini terkait dengan sebagian orang-orang yang berdalilkan dengan hal tersebut. Iya. Kemudian Imam Syafi'i sendiri adalah orang yang paling kuat berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Iya. Dan terlihat kemarahan beliau ketika ada yang menyelisihi sunnah, yang berbuat bid'ah. Sampai ada cerita, ya, ketika ada orang datang kepada Imam Syafi'i rahimahullah, kemudian orang itu, ya, berkata kepada Imam Syafi'i setelah Imam Syafi'i membawakan hadis-hadis Nabi. Kata orang ini, ya, hal taqulu bih, wahai Imam Syafi'i, kau sependapat enggak dengan hadis itu? Kau sependapat enggak dengan hadis itu? Imam Syafi'i gemetaran beliau. Beliau langsung mengatakan, ya hada, hei, ayu ardin tukilluni wa ayu sama'in tudhilluni. Kira-kira bumi mana yang mau aku pijaki dan langit mana yang mau menuduhi diriku? Idza rawaitu an Rasulillah, apabila aku meriwayatkan hadis dari Rasulullah, haditsan falam aqul bih, kemudian setelahnya aku tidak berpendapat dengan itu. Subhanallah. Lihat ucapannya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Artinya beliau ingin menegaskan, ya, beliau tidak pantas kalau harus menghukumi, ya, atau dicocokkan pendapatnya dengan sabdanya Nabi. Ya, saya harus bernaung di mana? Saya harus berpijak di mana kalau saya harus menolak hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Lihat bagaimana kuatnya beliau dalam berpegang teguh kepada sunnah. Nah, kemudian juga kalaulah dikatakan Imam Syafi'i memang menganggap ada bid'ah hasanah, kita katakan ini ucapan Imam Syafi'i. Dan sudah berlalu, jangankan ucapan Imam Syafi'i, sahabat Umar saja, sahabat Ibnu Mas'ud saja menyelisih sabda Nabi harus ditolak, apalagi Imam Syafi'i. Ya kan? Karena beliau manusia biasa, mungkin benar, mungkin salah. Ya kan? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ada juga yang mengatakan, oh, bid'ah itu ada 5. Nah, ini lebih parah lagi. Kalau tadi Imam Syafi'i kan membagi 2. Oh, memang ada katanya ucapannya Al-Iz bin Abdissalam, salah seorang ulama dari madhab Syafi'i. Bahkan Al-Iz bin Abdissalam ini digelari dengan Sultanul Ulama. Iya, yaitu sultan penguasanya para ulama. Nah, Al-Iz bin Abdissalam menyebutkan dalam kitabnya Qawaidul Ahkam, al-bid'atu munqasimatun ila khamsah. Bid'ah itu kata Al-Iz bin Abdissalam ada 5. Nih,
Ada 5 bid'ah. Apa saja? Yang pertama bid'ah yang wajib, yang kedua bid'ah yang haram, yang ketiga bid'ah yang sunnah, yang keempat bid'ah yang makruh, yang kelima bid'ah yang mubah. Ini bid'ah ada 5. Kalian mengatakan bid'ah sesat semua. Mau bid'ah saja ada 5. Nah, ini lagi-lagi salah paham di dalam memahami ucapan ulama. Makanya ucapan ulama itu dipahami oleh para ulama juga yang memahami ucapan itu. Jangan sembarangan memahami dan mengambil ucapan konteksnya para ulama, ya, ucapannya para ulama. Makanya beliau memberikan takrif, ya, bid'ah yang terbagi 5 itu bagaimana. Nah, dan beliau jelaskan. Dan lagi-lagi bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah lugawiyah secara bahasa. Nah, kalau bid'ah secara bahasa, sekali lagi, bid'ah secara bahasa, handphone itu bid'ah, ya kan? Karena tidak ada di zaman Nabi. Iya, kita semua ini bid'ah dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kenapa? Karena kita nggak ada di zaman Nabi. Bid'ah semua kita ini, masuk neraka semua. Itu kalau mau dikatakan bid'ah secara bahasa itu nggak ada masalah. Ini lagi-lagi kurang memahami makna bid'ah itu. Ya. Yang kita permasalahkan bid'ah di dalam urusan agama, bukan, sekali lagi, bukan secara bahasa dalam urusan duniawi. Secara urusan duniawi silahkan. Ada bid'ah tidak pernah di zaman Nabi, ada mobil, ada motor, ada pesawat, ada kereta api, ada kapal dan lain-lain sebagainya dari alat komunikasi yang canggih-canggih, silahkan selama tidak mengantarkan kamu kepada keharaman. Tapi kalau dalam urusan agama, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi Al-Iz bin Abdissalam dibantah oleh sebagian ulama ketika kalau dimaksudkan, beliau maksudkan itu ada bid'ah yang baik secara istilah syariat. Ya, ulama membantah ucapan ini, bahwasanya ucapan ini tidak ada pendahulunya dari Imam Al-Iz bin Abdissalam. Sehingga ucapan ini tertolak dari beliau rahimahullahu ta'ala. Dan ketika kita membantah ucapan ulama, bukan artinya kita merendahkan ulama itu, wallahi tidak. Kita itu bukan apa-apa kalau mau dibandingkan ulama. Tetapi ucapan mereka itu dibantah oleh ulama yang lain. Kemudian kita tidak boleh fanatik kepada satupun ulama itu. Kenapa? Karena mereka mungkin benar, mungkin salah. Ya kan? Mereka mungkin benar, mungkin salah, karena tidak ada yang maksum di dunia ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Al-Iz bin Abdissalam sangat besar pengingkaran beliau kepada bid'ah. Imam Al-Iz bin Abdissalam, beliau membid'ahkan orang yang salam-salaman jabatan tangan ketika selesai sholat. Itu bukan ucapan saya, ucapan Al-Iz bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala. Nah, Al-Iz bin Abdissalam yang mengatakan ulama dari madhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, dan juga beliau menganggap bid'ah orang yang mengangkat tangan setelah selesai sholat berdoa, itu dibid'ahkan juga oleh Al-Iz bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala. Itu ucapan beliau. Jadi beliau sangat paham bid'ah itu, bukan malah disalahpahami ucapan beliau rahimahullahu ta'ala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Dan sekali lagi, ya tidaklah kita memperingatkan ini kecuali betapa bahayanya bid'ah itu. Ya, dan walaupun memang ya kita dalam menghukumi bid'ah itu perlu berhati-hati juga. Jangan sampai kita serampangan dalam menghukumi bid'ah, tetapi jangan sampai kita menyepelekan bid'ah itu. Nah, makanya wa khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara di pertengahan. Tidak gulu berlebih-lebihan di dalam menghukumi semuanya bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Semuanya bid'ah. Tapi juga jangan bergampangan, tidak ada bid'ah itu, tidak ada bid'ah. Semuanya baik. Karena ada melakukan bid'ah hasanah, baik-baik. Tidak juga begitu, pertengahan. Tidak bergulu berlebih-lebihan, tidak juga menyepelekan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Demikian yang bisa kami paparkan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.